Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa ada dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan menampilkan sebuah video yang mana video ini berisi tentang seorang pendeta yang membohongi jemaatnya ketika pendeta ini berkhutbah di depan jemaatnya. Tentunya kita sebagai umat muslim tidak mempermasalahkan isi khutbahnya seperti apa. Akan tetapi ketika isi khutbahnya diisi dengan menyampaikan kebohongan-kebohongan terhadap ajaran Islam, maka dari itu kita akan meluruskannya. Tentunya kita merasa miris melihat jemaat-jemaatnya dibohongi pendeta ini. Akhirnya bukan mendapatkan kebenaran tentang Islam, malah dapat kebodohan dan kekeliruan tentang agama Islam. Baik sahabat, untuk itu kita akan saksikan videonya seperti apa. Ini videonya. Mud Channel. Ketika Anda melaksanakan ibadah haji, Anda berkata la baika wa Allahumma la baik innal hamda la syarika lahu. Ya Allah, kami datang hanya sebagai tamu. Kasihan amat. Ya Allah, kami datang hanya sebagai tamu. Kasihan amat. Sahabat, sudah kita saksikan bersama videonya. Si pendeta ini membohongi jemaatnya, tak kala pendeta ini membacakan kalimat talbiyah yang seharusnya tidak demikian, tetapi disampaikannya dengan kesalahan-kesalahan dan dia pelintirkan makna dan pengertiannya. Tadi dikatakan bahwa katanya umat Islam tak kala melaksanakan ibadah haji lalu kemudian mengucap kalimat talbiyah labaik Allahumma labaik la syarika laka labaik, tetapi dibacanya oleh si pendeta ini dengan sangat keliru dan lalu diterjemahkannya pun sama dengan sangat keliru, dan katanya kami datang hanya sebagai tamu. Nah, hal ini sangat besar kekeliruannya, padahal tidak demikian. Kalau misalkan yang asli dari terjemahannya itu adalah labaik Allahumma labaik, kami datang memenuhi panggilanmu ya Rob, sedangkan di kalimat terakhirnya innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Sebenarnya si bapak ini kenapa tidak membaca innal hamda wa ni'mata laka wal mulk? Karena memang arti dari kalimat ini adalah innal hamda, sesungguhnya segala puji, wa ni'mata, dan kenikmatan-kenikmatan, laka wal mulk, dan bagimu segala kerajaan, la syarikalak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Nah sahabat, tentunya si pendeta ini benar berani untuk membacakannya ke sana, karena di kalimat selanjutnya ini adalah sebuah kebenaran dari kata labaik Allahumma labaik la syarika laka labaik innal hamza wan ni'mata laka wal mulk la syarikalak. Nah sahabat, kita tidak tahu maksud dan tujuan bapak si pendeta ini untuk berbohong. Baik sahabat, kita akan lanjutkan lagi kebohongan-kebohongan yang bapak pendeta ini akan tampilkan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Hatahiyatu mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum, gak ketemu. Assalamualaikum, kanan kiri gak ketemu. Yang ketemu temen mukanya. Wah, teman-temannya. Nah sahabat, seterusnya bapak si pendeta ini menampilkan ibadahnya kaum muslimin yang tidak sesuai dengan syariat, yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Tadi dia mengatakan bahwasanya ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjuknya digerak-gerakkan seperti tadi. Padahal itu adalah sebuah kebohongan. Karena apa sahabat? Karena tidak ada dalam ajaran Islam ketika membaca ihdinas siratal mustaqim kemudian telunjuknya digerak-gerakkan seperti itu. Lalu kemudian si pendeta ini menambahkan, tak kala pendeta ini membacakan salam, assalamualaikum gak ketemu katanya, dan assalamualaikum gak ketemu katanya, itu juga sama ditambah-tambahkan. Ya mungkin maksudnya si pendeta ini ingin memperolok-olok ibadahnya orang Islam, tapi tentunya kita tidak tahu motif sebenarnya dari si pendeta ini. Dan ini tidak lucu kalau saja pendetanya berbohong. Lantas bagaimana dengan jemaatnya? Apakah jemaatnya pun juga akan berbohong seperti pendetanya? Baik sahabat, kita lanjutkan lagi video kebohongan dari bapak si pendeta ini. Makanya kita bersyukur saudara yang dikasih Tuhan keselamatan yang luar biasa. Makanya Rasulullah bersabda, ya Allah, demi Allah, jiwaku ada di tangannya dan keselamatanku ada padanya. Isa anak Maryam akan turun ke tengah-tengah kamu. Dia yang akan menjadi hakim yang adil. Luar biasa kan? Rasulullah bersabda, ya Allah, jiwaku
ada di tangannya dan keselamatanku ada padanya. Isa anak Maryam akan turun ke tengah-tengah kamu. Dia yang akan menjadi hakim yang adil. Wal awalu wal akhiru. Dialah yang awal dan Nah sahabat, ini kebohongan selanjutnya. Bapak pendeta ini menampilkan hadis Nabi SAW tentang Nabi Isa alaihissalam akan kembali ke dunia ini menjadi hakim yang adil. Akan tetapi, si bapak ini mempelintirkan maksud dan terjemahan dari hadis tersebut. Tadi katanya, ya Allah demi jiwaku yang berada di tangannya, seolah-olah jiwa Nabi Muhammad SAW itu berada di Nabi Isa alaihissalam. Lalu kemudian, keselamatanku berada di tangannya, kata bapak pendeta ini. Jadi, seolah-olah keselamatan Nabi Muhammad SAW itu berada dalam genggaman Nabi Isa alaihissalam. Padahal kalau kita melihat hadisnya itu tidak demikian makna dan artinya. Ini jelas merupakan sebuah kekeliruan yang disampaikan oleh bapak pendeta ini dan merupakan kebohongan yang sangat nyata. Kalau misalkan kita melihat terhadap hadisnya, Nabi SAW bersabda, demi jiwaku yang berada di tangannya. Di tangan siapa? Ya tentunya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam Islam, Nabi Isa alaihissalam merupakan hamba Allah, utusan Allah. Baik sahabat, kita lanjutkan lagi kebohongan-kebohongan seperti apa yang akan ditampilkan oleh bapak pendeta ini. orang kalau baca Alkitab Injil terus menerus luar biasa, imannya makin diperbaharui, betul gak? Bertumbuh bersama dengan Tuhan. Tapi kalau orang mempelajari Alkitab Al-Quran, sudah Al-Quran dipelajari, makin lama dipelajari, otaknya makin jadi teroris. Lihat teroris, banyak baca Al-Quran, betul kan? Lihat dia pelajari Al-Quran, wah dia telitihin Al-Quran, banyak menyimpang yang luar biasa. Nah sahabat, inilah bentuk fitnahan mereka, tuduhan mereka kepada Islam. Mereka menuduh kaum muslimin dengan teroris. Semakin belajar Al-Quran akan menjadi teroris, dan semakin banyak memperdalami Al-Quran akan menjadi teroris. Ini merupakan tuduhan dan fitnahan yang ditujukan kepada kaum muslimin. Supaya apa? Supaya citra Islam itu jelek, supaya citra Islam itu buruk di mata orang-orang Nasrani dan agama-agama lainnya. Kalau misalkan kita contohkan yang berada di Indonesia ini, mereka-mereka yang menghafal Al-Quran, mempelajari dan mengkaji ilmu Al-Quranul Karim, apakah kaum non-muslimin yang ada di Indonesia ini mereka diganggu oleh penghafal Al-Quran? Kan tidak. Kalau misalkan kita berbicara tentang oknum, jangan di Muslim saja, di orang-orang Kristen, di orang-orang Nasrani pun juga banyak kalau misalkan yang membunuh. Sebagai contohnya, yang pernah kejadian di masjid yang ada di negara Selandia Baru. Apakah Pak Pendeta lupa berapa banyak orang Muslim yang lagi sholat di masjid diberondong hingga banyak yang mati? Nah Pak Pendeta, itu orang dari agama mana yang melakukannya? Makanya Pak Pendeta jangan asal menuduh dan memfitnah, karena sejatinya Islam hadir untuk rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Nah sahabat, kalau misalkan kita bertanya kenapa para pendeta, para misionaris ingin sekali menjelek-jelekan kaum muslimin, maka jawabnya ada dalam Al-Quranul Karim, yang mana bunyi dan arti dari ayatnya adalah mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut dan ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Baik sahabat, itu saja dulu yang bisa kami tampilkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.